Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori dan pengembangan hipotesis. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama, landasan teori, yang kedua, hipotesis penelitian, yang ketiga, manfaat dan ciri hipotesis, dan yang terakhir, jenis-jenis hipotesis. Masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan teori. Suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Landasan teori membahas teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti. Penyajian teori bersumber dari literatur yang relevan, dan teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti. Membahas temuan-temuan penelitian sebelumnya yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Secara sistematika, suatu penelitian, landasan teori terdiri dari yang pertama, studi kepustakaan, yang kedua, kerangka pikir, yang ketiga, penelitian yang relevan, dan yang keempat, hipotesis penelitian. Yang pertama, studi kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian seperti tesis dan disertasi, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai, bisa melalui internet dan koran. Adapun manfaat yang diperoleh dari kajian literatur salah satunya mengenali teori-teori dasar dan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan dalam penelitian dan dalam bidang yang akan diteliti. Yang kedua, kerangka pikir. Kerangka pikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif, kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh peneliti. Sedangkan untuk penelitian tindakan, kerangka pikirnya terletak pada refleksi baik pada penelitian maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka berpikir yang tajam akan dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Yang ketiga, kerangka konsep. Konsep dalam hal ini adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Supaya konsep tersebut dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel. Kerangka konseptual bermanfaat bagi yang pertama, minat peneliti akan lebih fokus ke dalam bentuk yang layak diuji, dan yang kedua memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian. Materi yang kedua yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris menurut Iskandar tahun 2008. Sedangkan menurut Singarimbun dalam Iskandar 2008, hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Yang ketiga, manfaat dan ciri hipotesis. Penetapan hipotesis dalam sebuah penelitian memberikan manfaat di antaranya yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan dan kerja penelitian. Yang kedua, mengarahkan dan menyiapkan pola pikir peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dan memfokuskan fakta. Dan yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta. Ciri hipotesis yang baik. Perumusan hipotesis yang baik dan benar harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar peneliti sedikit dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis dapat diuji secara spesifik, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel termaksud. Yang kelima, hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian.
Yang keempat yaitu jenis-jenis hipotensis. Penerapan hipotesis tentu didasarkan pada luas dan dalamnya serta mempertimbangkan sifat dari masalah penelitian. Hipotesis pun bermacam-macam, ada yang didekati dengan cara pandang, sifat analisis, dan tingkat kesenjangan yang mungkin muncul pada saat penetapan hipotesis. Hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah. Contoh hipotesis dua arah. Yang pertama, ada perbedaan berat badan bayi antara bayi yang memperoleh susu tambahan 3 gelas dari ibu yang berperan ganda dan ibu yang tidak berperan ganda. Yang kedua, ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar dengan strategi pemberian drill soal latihan dengan siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran ceramah. Contoh hipertensi satu arah, yang pertama, terdapat peningkatan berat badan bayi yang signifikan pada bayi yang memperoleh susu tambahan 3 gelas dari ibu yang berperan ganda dibandingkan dengan berat bayi yang memperoleh susu tambahan 3 gelas dari ibu yang tidak berperan ganda. Yang kedua, prestasi belajar siswa yang diajar dengan strategi pemberian drill soal latihan lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran ceramah. Yang terakhir yaitu hipotesis statistik. Rumusan hipotesis penelitian pada saatnya akan diuji dengan metode statistik. Perlu diterjemahkan dalam bentuk simbolik. Simbol-simbol yang digunakan dalam rumusan hipotesis statistik adalah simbol-simbol parameter. Parameter adalah besaran-besaran yang ada pada populasi. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.